Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang persiapan lahan untuk cabai rawit. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang teknik persemaian. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, untuk mencapai produksi yang optimal pada tanaman cabai rawit itu banyak faktor yang mesti diperhatikan. Salah satunya adalah teknik persemaian. Langkah pertama yang mesti kita lakukan sebelum kita menyemai adalah kita harus mensurvei pasar dulu. Jadi, apa sih yang mesti kita tanam? Cabai rawit apa yang mesti kita tanam? Apakah itu varietasnya lokal atau varietasnya hibrida? Karena ini akan menjadi penentu keberhasilan kita. Jadi buat apa kita tanam bagus-bagus tapi setelah kita panen kita pasarkan di konsumen itu tidak terima. Jadi yang paling utama adalah mensurvei pasar dulu. Benih apa yang memang mesti kita kembangkan, seperti itu. Nah, setelah survei pasar kita lakukan, kita telah mendapat kesimpulan bahwa benih apa yang kita akan tanam, kita akan kembangkan. Selanjutnya adalah kita akan mempersiapkan persemaian. Langkah apa saja yang mesti diperhatikan? Yang pertama ya tentunya harus menyiapkan rumah semai. Rumah semai yang standar, apa saja yang menjadi catatan, ya otomatis harus atapnya sudah menggunakan plastik UV. Kemudian harus ada para-paranya atau tempat landasan bibitnya. Karena bibit itu tidak boleh langsung bersentuhan dengan tanah. Takutnya serangga memakan, kemudian bisa jamur atau bakteri terkontaminasi di situ, ya sebaiknya memang harus dikasih dasar seperti itu. Berapa ketinggiannya? Ya kurang lebih 70 sampai 1 meter. Jadi ini kondisional. Yang penting dengan catatan bibit itu tidak boleh bersentuhan langsung dengan tanah. Kemudian apalagi yang menjadi catatan di rumah semai, jadi ketinggian plastik UV-nya dari dasar pembibitan itu kurang lebih 1,5 meter standarnya. Nah, bisa lebih, yang penting dengan catatan tidak boleh kurang dari 1,5 meter, karena ini akan berhubungan dengan suhu ruang di tempat persemaiannya teman-teman. Nah, setelah tempat persemaiannya jadi, langkah selanjutnya otomatis kita akan melakukan penyemaian. Di penyemaian itu apa-apa yang mesti disiapkan? Ya sudah pasti adalah media semai. Media semai apa yang direkomendasikan? Ya tentunya yang pertama itu harus ada tanahnya. Tanah ini harus topsoil. Kemudian pupuk kandang. Kemudian apalagi arang sekam. Kemudian apalagi yang mesti ditambahkan, ya kami rekomendasikan untuk mencegah jamurnya sebaiknya menggunakan trichoderma seperti itu. Jadi campurannya tadi pupuk kandangnya, kemudian arang sekamnya, kemudian tanahnya ditambah trichoderma. Jadi perbandingannya 1:1 seperti itu antara pupuk kandang, arang sekam dengan tanah. Kalau trichoderma itu kondisional, seperti itu. Nah, setelah medianya ini sudah siap, itu jadi catatan juga, jangan sudah menyiapkan medianya ini hari langsung kita semai juga ini hari. Jadi sebaiknya pada saat kita akan menyemai minimal 1 minggu itu media sudah harus siap, seperti itu. Nah kemudian setelah kita siapkan medianya 1 minggu sebelum kita menyemai, ya sudah pasti yang mesti kita siapkan adalah wadah penyemaian. Nah, yang kami rekomendasikan yang praktis ya tentunya pakai potrai semai. Berapa lubang? Idealnya kalau untuk tanaman cabai rawit itu 162 lubang sampai 200 lubang. Jadi potrai itu banyak macamnya, yang kami rekomendasikan di 162 sampai 200 lubang. Tergantung dari teman-teman. Bisa juga misalnya tidak pakai potrai, bisa pakai plastik es yang istilahnya teman-teman itu dengan sistem sosis, dengan ketinggian 5 cm dengan diameter 5 sampai 6 seperti itu. Nah, itu lebih murah meriah. Kemudian setelah medianya selesai, kemudian wadah semainya selesai,
Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan perendaman benih. Nah, benih ini berapa lama sih kita rendam? Nah, tujuannya kenapa harus direndam? Jadi perendaman itu tujuannya itu untuk mempercepat proses perkecambahan. Seperti itu. Nah, berapa lama? Itu kurang lebih 1 sampai 2 jam. Nah, airnya pakai air hangat kuku. Nah, setelah proses ini selesai, kemudian kita tiriskan. Nah, selanjutnya kita menaburkan benihnya di lubang-lubang semai yang memang kita sudah siapkan. Jadi sebelum kita semaikan, jadi media itu kita siram dulu. Kita siram dulu sampai basah. Kemudian kita melakukan penaburan benih dengan merata. Nah, setelah itu metode selesai, setelah prosesnya selesai, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penaburan pakai arang sekam di atas uh, benih yang kita sudah hambur tadi. Kenapa harus pakai arang sekam? Supaya pada saat dia kecambah itu tidak susah dia dorong, nanti gampang dorong ke atas seperti itu. Beda dengan kalau misalnya kita tutup pakai tanah. Takutnya terlalu tebal tanahnya, itu akan menghambat proses perkecambahan benih cabenya kita seperti itu. Nah, setelah itu kita tutup pakai plastik mulsa atau sejenisnya. Tapi yang kami rekomendasikan adalah plastik mulsa. Kenapa harus ditutup pakai plastik mulsa dengan tanpa ada rongga? Itu supaya mempercepat perkecambahan seperti itu. Berapa lama kita tutup? Itu kurang lebih 3 sampai 5 hari. Tergantung dari varietas yang teman-teman semai. Jadi terkadang ada beberapa varietas nanti seragam tumbuhnya kalau 4 sampai 5 hari atau bisa saja cepat seperti itu, tergantung varietas yang kita semai. Nah, setelah 3 sampai 5 hari kita tutup, benihnya pasti sudah keluar kecambahnya. Nah, yang menjadi catatan, benih ini sudah jadi bibit, artinya sudah keluar daun lembaganya 2 helai, itu harus terkena matahari full dari pagi sampai sore seperti itu. Kenapa harus seperti itu? Karena jika tempat persemennya kita itu tidak tidak kena matahari full, atau kita atapi pakai jerami atau terpal atau sejenisnya, itu akan menghambat cahaya masuk sehingga bibit yang kita semai itu mengalami etiolasi atau pemanjangan sel karena keterbatasan sinar matahari, akhirnya bibit panjang-panjang. Nah, tapi setelah dipindah di tanah, dipindah di lahan, itu rawan banyak yang terjadi kasus itu kematian atau layu sebelum berkembang lah seperti itu. Nah, berapa lama sih cabai rawit ini disemai? Jadi benih cabai rawit ini disemai kurang lebih 21 hari dari penyemaian. Itu sudah harus pindah. Apalagi yang kita semai itu benih cabai rawit hibrida. Nah, jadi catatan, sekedar saran untuk teman-teman yang baru memulai menanam, sebaiknya teman-teman menyemai itu kalau sudah lahannya sudah siap 50%. Jangan menyemai dulu sementara lahan belum siap. Karena kita tidak bisa pastikan ini waktunya kita sudah tepat-tepat. Jadi misalnya ini hari semai, kemudian besok olah lahan, itu tidak bisa dijamin. Makanya ya minimal 50% lahan selesai baru kita menyemai. Karena benih cabai atau apapun itu ada fasenya, ada namanya fase vegetatif, adalah fase generatif. Fase vegetatif itu fase pertumbuhan, generatif itu fase pembungaan, pembuahan, seperti itu. Nah, kenapa harus jadi perhatian? Karena kalau bibitnya teman-teman terlambat pindah, misalnya cabai hibrida yang direkomendasikan 21 hari sudah harus pindah, tapi teman-teman pindah nanti umur 1 bulan atau 2 bulan bahkan, itu kita bisa pastikan bibitnya sudah pasti berbunga di tempat pembibitan. Jadi pada saat dipindah,
belum sempat berkembang, bertumbuh ini bibitnya teman-teman, itu sudah masuk fase generatif, sudah fase pembungaan. Akhirnya rata-rata teman-teman yang terlambat pindah begitu pasti pertumbuhan tanamannya akan terhambat seperti itu. Beda dengan kalau memang kita semai 21 hari sudah kemudian pindah, itu ada waktu bertumbuh kemudian masuk fase generatif seperti itu. Jadi itu yang menjadi catatan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi buat teman-teman khususnya yang baru ingin memulai. Setelah menonton ini bisa menjadi dasar teman-teman untuk melakukan proses persemaian untuk tanaman cabai rawit. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.